Hai semua, kali ini aku mau bikin risol segitiga isi kentang. Ini enak banget rasanya, ini cocok banget buat cemilan atau buat menu buka puasa. Ini di stok banyak-banyak di kulkas, tinggal digoreng aja kalau kita perlu. Nah, ini beneran kriuk banget bagian luarnya, isinya enak banget ya. Dicocolin sama sambal apa aja enak banget. Nah, ini aku buat sambal yang cair seperti ini tapi super pedes dan enak banget ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan bahannya apa aja, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, untuk bahannya di sini aku udah siapkan kentang, ini sebanyak 400 gram dan ini udah aku potong kecil-kecil dadu, ini udah aku bersihkan. Lalu di sini ada wortel, udah aku potong kecil juga, ini lebih kecil daripada kentang. Nah, ini udah aku cuci bersih juga. Air secukupnya. 3 siung bawang merah yang udah dihaluskan, 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan, 1/4 merica yang udah dihaluskan juga. Kemiri 1 buah, kemudian ini dihaluskan, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1,5 sendok teh gula. Nah, ini aku mau buat untuk isiannya. Sekarang aku akan tumis untuk bawang putih dan juga bawang merahnya, kemiri dan juga merica. Lalu diaduk-aduk, biarkan sampai dia mateng dan juga wangi. Nah, ini udah mateng, udah wangi. Sekarang aku masukin wortel. Nah, untuk wortelnya aku masukin terlebih dahulu. Kalau kentangnya nanti belakangan ya. Karena wortel itu punya tekstur yang lebih keras, jadi aku masukin terlebih dahulu. Lalu aku tambahkan air. Nah, ini kita aduk-aduk. Tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir, ketumbar, lalu diaduk hingga tercampur rata dan biarkan sampai wortelnya itu mateng ya. Nah, ini wortelnya udah mateng, airnya juga udah berkurang. Sekarang masukin kentangnya. Lalu tambahkan air. Nah, ini aku tambahkan air sedikit dulu. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini aku tambahkan air lagi. Nah, ini lalu kita biarkan sampai kentangnya itu mateng ya. Nah, di sini kalian bisa tes rasanya juga. Kalau kurang asin boleh ditambahin. Kalau kurang manis juga bisa tambahin gula. Nah, ini dia kentangnya udah mateng. Nah, ini masih ada airnya sedikit. Ini akan aku keringkan supaya nggak mudah basi nantinya ya. Nah, ini udah kering, udah cukup. Sekarang akan aku matikan apinya, lalu akan aku dinginkan kentangnya. Nah, ini semua bahannya udah siap. Sekarang tinggal aku bentuk. Nah, ini kentangnya juga udah dingin. Nih, jadi sebanyak ini hasilnya. Lalu ini ada kulit lumpia. Ini aku buat sendiri. Kulitnya dari 250 gram tepung. Jadi sebanyak ini. Aku udah pernah buat videonya dan aku akan taruh linknya di bawah ya. Tepung panir yang udah aku haluskan, dan ini ada tepung yang udah aku kasih air. Ini untuk perekatnya nanti. Nah, sekarang aku akan ngebentuknya. Ambil kulit lumpia, taruh di atas piring seperti ini. Lalu isi dengan kentang sekitar 1 sendok makan. Lalu taruh di bagian ujungnya seperti ini ya. Di ujung tengah kayak gini. Lalu bagian sampingnya kita lipat. Nah, untuk ngelipatnya itu kayak di segitigakan gitu. Nah, jadi miring seperti ini ya. Lakukan juga yang sebelahnya. Lalu lipat ke depan. Nah, kalau ada sisa ujungnya seperti ini bisa kita lipat.
lipatkan lagi yang sebelah kanannya, lipat lagi yang sebelah kirinya. Nah, jadinya bentuknya segitiga seperti ini. Nah, kalau mau direkatkan, tinggal dikasih tepung yang sudah dikasih air, lalu dioleskan seperti ini. Nah, kita tutup lagi. Nah, ini udah lengket ya. Nah, biasanya aku ngebentuk dulu seperti ini, baru aku kasih tepung panir ya. Dan biasanya juga aku nggak dilem atau nggak direkatkan menggunakan tepung yang udah dicairkan ya. Jadi aku langsung masukin ke tepung sebelum ditepungin panir, itu juga udah merekat ya. Nah, jadi pas kita masukin ke tepung seperti ini juga udah merekat ya. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi dioles bagian dalamnya. Nah, ini aku langsung masukin ke tepung panir. Nah, ini agak ditekan-tekan ya supaya tepung panirnya itu menempel. Nah, jadinya seperti ini, bentuknya jadi segitiga kayak gini ya. Nah, lalu lakukan semuanya sampai selesai. Nah, setelah aku bentuk segitiga, ini jadinya sebanyak ini. Dan ini akan aku simpan di kulkas buat stok ya. Dan supaya tepung panirnya itu lebih nempel lagi, jadi kita taruh di kulkas ya. Kalau pagi-pagi bisa kita goreng untuk sarapan. Nah, ini aku udah panaskan minyak. Sekarang aku akan goreng. Ini baru keluar dari kulkas. Digoreng sampai mateng ya. Jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong. Nah, gorengnya jangan terlalu lama karena pada dasarnya ini udah mateng ya bagian dalamnya. Jadi hanya mengeringkan bagian kulit luarnya aja. Nah, ini udah mateng, sekarang kita angkat lalu tiriskan. Nah, sekarang aku mau bikin sambalnya. Aku pakai 10 cabai rawit, setengah sendok teh garam, 5 sendok teh gula pasir, dan aku lupa masukin bawang putih ke sini ya. Nah, ini langsung kita ulek sampai halus. Nah, jadi sambal ini sambalnya memang mentah ya. Bawangnya juga menggunakan bawang mentah. Jadi biasanya aku pakai setengah bawang putih ya. Nah, kalau udah halus seperti ini, masukin ke wadah. Lalu siram air panas supaya gulanya itu cepat larut ya. Nah, kalau udah diaduk aja. Nah, kalau gulanya udah larut, sekarang aku tambahin jeruk sambal supaya ada rasa asamnya. Lalu diaduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini udah siap untuk disajikan. Nah, ini dia risoles segitiga isi kentangnya udah jadi. Ini enak banget rasanya. Kalian wajib cobain di rumah ya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.